Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian, kelas SPS 7 dengan nomor NIM 2305 1380 309. Ya, langsung saja ke materi pembahasan. Latar belakang: di sebagian belahan dunia, sistem ekonomi sosialis digunakan untuk mengatur roda perekonomian dalam negeri. Sistem ekonomi ini biasanya berkembang di negara yang berlandaskan ideologi komunisme. Sistem ekonomi sosialis, termasuk sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi lainnya, merupakan sistem yang dibentuk berdasarkan gagasan manusia, yang akal pikirannya terbatas dan memiliki kekurangan dan serta kelemahan. Pengertian: sistem ekonomi menurut Gregio Grossman dan Emanu, sistem ekonomi adalah sekumpulan unsur yang terdiri dari atas unit-unit, agen-agen, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Sosialisme berasal dari kata sosial, yang artinya sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah sebuah doktrin politik yang menekankan pemilihan kolektif dari alat-alat produksi yang memberikan peran besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat yang luas di atas industri. Penjelasan: sistem ekonomi sosialis dapat dibilang menjadi kebalikan dari kapitalis. Jika di kapitalis pemerintah tidak dapat ikut campur, maka ketebalikan dengan sosialis. Jadi, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat, karena memang diatur langsung oleh pemerintah terpusat. Jadi pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator, tapi juga akan mengatur dengan kebijakan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme: yang pertama, karena adanya revolusi industri. Yang kedua, karena bangkitnya kaum borjuis, majikan, dan kaum buruh. Yang ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan masyarakat dan manusia. Yang keempat, adanya tuntunan-tuntunan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Perancis. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, tersedianya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan atas perencanaan negara. Yang ketiga, yang mengelola produksinya. Yang keempat, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Yang kelima, pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan kekurangannya. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Adapun ciri-cirinya: yang pertama, segala alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, adanya kebebasan dalam masyarakat. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Dan yang terakhir, hak milih perorangan tidak diakui. Sejarah sistem ekonomi sosialis. Sejarah sistem ekonomi sosialis bermula sebagai oposisi atau perlawanan dari sistem ekonomi liberal dan kapitalisme. Di bawah sistem ekonomi kapitalis selama akhir abad 18 hingga abad 19, banyak negara di Eropa yang mengalami pertumbuhan industri dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang cemerlang. Beberapa individu dan keluarga mengalami peningkatan nilai kekayaan secara pesat. Ketika di sisi lain, banyak penduduk yang jatuh miskin. Hal ini menciptakan kesenjangan pendapatan atau masalah sosial lain. Pemikir sistem ekonomi sosialis yang cukup terkenal yakni Robert Owen, Heinrich Design, Simon Karl Marx, dan Philemon Lenin. Adapun konsep dasar sosialisme. Konsep dasar sosialisme kenyataannya sudah dikembangkan oleh Plato pada bukunya Republik. Plato mengilustrasikan bahwa pemerintah tidak memiliki kekayaan personal. Seluruh yang dipunyai negara, baik hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan secara rata ke seluruh rakyat yang berada di negara itu. Kewenangannya dimaksudkan agar diciptakan kesejahteraan rakyat yang tergambar secara jelas pada konsep Plato. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam gagasan atas lahirnya paham sosialisme di Eropa saat itu. Kesimpulan: menurut pandangan Islam mengenai sistem ekonomi sosialis ini, tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam sistem ini mengutamakan hawa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Namun para pemegang kekuasaan tidak mengikuti aturan tersebut. Setelah selesai sudah penjelasan saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.